pantun generasi milenial itu, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu mukanya beda. Di Facebook mukanya glowing banget, glowing. Pas ketemuan burik taunya. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Apa falsafahnya Nabi suruh milih susu atau khamar? Hidup adalah pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Setiap pilihan pasti ada akibatnya. Makanya jangan salah pilih. Halo, jangan salah pilih pergaulan, karena semua pasti ada akibatnya. Walaupun masih enak selama masih bisa milih. Kalau milih tangan kanan susu, tangan kiri khamar, masih enak milihnya. Yang repot itu kalau kecampur. Susu campur khamar, nggak bisa dipilih. Madu campur racun, nggak bisa dipilih. Ibarat air campur bensin. Air kalau dicampur bensin, diminum manusia mabok, diminumkan ke motor mogok. Itu kalau air campur bensin, nggak ada ketemunya. Tapi yang lebih repot lagi itu bukan kecampur, bukan talbis. Yang lebih repot lagi itu talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Apa itu kamuflase? Penampilannya menipu. Hati-hati sekarang ini zaman-zaman kamuflase. Ada pantun generasi milenial. Kalau Pak Ustadz ini generasi milenial, kalau Anda itu generasi Z, Gen Z. Pantun generasi milenial itu, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu mukanya beda. Di Facebook mukanya glowing banget, glowing. Pas ketemuan burik taunya. Dikira Ayu Ting Ting, nyatanya mak lampir. Ini zaman-zaman kamuflase. Hidangannya susu, dalamnya khamar. Mereknya madu, dalamnya racun. Tampilannya malaikat, dalamnya beles. Kelihatannya tulus padahal modus. Hati-hati buat adik-adik yang putri. Cowok sekarang banyak modusnya. Ya bayar. Saya ingin ingatkan kepada Anda, awas pada satu, modus cinta. Dua, modus narkoba. Tiga, modus LGBT. Tiga modus ini sangat mengancam masa depan generasi muda Indonesia, terutama generasi Gen Z seperti Anda ini. Yang pertama, modus cinta. Hati-hati cowok zaman sekarang banyak modusnya. Jangan pernah percaya dengan rayuan laki-laki. Cocok atau cocok? Maaf ya laki-laki, maaf, kita sama-sama laki-laki soalnya ya. Jangan pernah percaya dengan rayuan laki-laki. Laki-laki banyak modusnya. Modus laki-laki itu ada 3 macam. Pengen tahu tidak? Pengen tahu aja apa tahu banget? Tahu banget. 1, modus mukhaffafah. 2, modus mutawassithah. 3, modus mughallaghah. Itu modus apa najis ya? Oh najis, najis. Pinter nih, pinter berarti Anda tahu tuh. Modus mukhaffafah, modus paling ringan, modus minimum namanya. Modus mutawassithah, modus tengah-tengah,
modus optimum namanya. Yang ketiga modus mughalladhah, modus maksimum, modus paling tinggi. Mula-mula modus mukhaffafah. Contohnya apa? Modus paling ringan, ngechat ceweknya, sok care, ayang, ayang, untung gak ayam, ayang, apa? Udah makan belum? Belum. Makan sih, nanti emak kamu kumat. Sok care. Atau jawabnya apa? Pret jawabnya. Sore-sore ngechat lagi, ayang udah mandi belum? Belum. Kok belum sih? Mager gua. Mandi geh biar gua temenin. Enak aja. Enak aja. Itu modus mukhaffafah. Habis modus mukhaffafah, modus ringan. Modus minimum, naik dia ke tangga kedua. Modus mutawassithah, modus tengah-tengah. Ngechatnya nggak pagi, nggak siang, nggak sore, tapi ngechat ceweknya jam 2 malam. Bunyinya apa? Ayang tahajud yuk. Begitu yang cewek membaca langsung terharu, nggak nyangka gua ternyata dia soleh juga. Besok pagi dipamer-pamerin sama mamahnya, mah tahu nggak mah, teman saya yang cowok itu mah tiap malam ngajak tahajud loh mah. Padahal bukan tahajud, dia begadang nonton bola. Borok-borok tahajud subuh aja nggak sholat. Itulah namanya modus. Dikirim malaikat padahal belis. Habis modus mutawassithah, naik lagi dia. Modus paling bahaya, modus mughalladhah, modus maksimum, modus paling berat. Saat kapan? Sudah kelas 3, kelas 12, udah mau lulusan, dia ngomong, sayang, lulus SMK kita akan terpisah jarak alias LDR sayangku. Saya kuliah ke Jogja, nah kamu kuliahnya ke Papua sayang, jauh amat. Yuk kita buat tanda cinta sayang. Inilah masalahnya. Buat tanda cinta. Kalau ada cowok ngomong kayak gitu, tahu jawabannya? Jawabannya pret. Karena jangan pernah percaya, habis manis sepah dibuang. Cowok zaman sekarang ini punya slogan, aku lihat, aku dekat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat, bangsat. Awas ya, adik-adik remaja putri, Anda ini soalnya sedang masa pertumbuhan. Makanya dalam Islam itu bagusnya nikah itu paling cepat umur 21 tahun. Jangan ada pernikahan dini sebetulnya. Karena ngapa? Anda belum punya independensi logika dan belum punya kemandirian emosi. Itulah mengapa kurang baik menikah di usia di bawah 21 tahun. Nah, usia seperti Anda ini gampang betul terpengaruh. Dirayu dikit kelepek-kelepek. Dirayu dikit kupingnya melebar, kepalanya mekar, bahunya naik, matanya membesar. Baru dirayu dikit sudah kelepek-kelepek. Makanya hati-hati, jangan pernah percaya. Apalagi zaman sekarang zaman gadget, apa-apa viral ya. Hati-hati. Pesan buat adik-adik, anak-anak sekalian, password HP Anda itu adalah milik pribadi. Tidak ada yang boleh tahu kecuali ibu di rumah. Halo, hati-hati. Ini jangan apa-apa direkam, jangan apa-apa direkam. Nanti viral. Sudah Anda berdosa, masa depan Anda kemudian dihancurkan. Harus bijak dalam bermedia sosial. Sudah terlalu banyak korbannya yang harus direhabilitasi. Pak Ustadz ini sepakat untuk anak sekolah SD, SMP, SMA seusia Anda tidak ada kriminal bagi anak. Maka Pak Ustadz ini mendukung Komite Nasional Perlindungan Anak Indonesia, bahwasanya tidak ada kriminal bagi anak-anak. Tapi ketika Anda jatuh dalam perbuatan kriminal, ini jadi dilema.
Dilema penegak hukum. Mau dipenjara Anda anak-anak, enggak dipenjara Anda memang salah. Maka hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan gadget. Maka tapi ingat, harus terbuka sama mamahnya. Halo? Karena kalau ada modus, ada penipuan, Anda sedang dikuasai oleh orang lain, maka ibulah wanita paling tulus yang akan membela Anda. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Ya Baya? Ini ingat ya, satu, modus cinta, hati-hati. Kemudian yang kedua, modus narkoba. Sudah terlalu banyak korbannya di Bandar Lampung. Mula-mula adalah generasi seperti Anda, anak-anak SMK, anak-anak SMA. Apa modusnya? Dipanas-panasin. Kayak kalau minuman keras itu, alah elo, baru minum setengah botol, udah teler. Lihat tuh teman kita, minum 10 botol nyungsep di got. Akhirnya minum 10 botol, air got diminum juga. Panas-panasan. Ini yang disebut dengan efek bandwagon. Apa itu efek bandwagon? Kecenderungan orang berperilaku ikut-ikutan. Makanya mengapa yang tawuran itu anak SMP sama anak SMA? Enggak ada anak SD dan jarang anak kuliah ke atas. Karena efek bandwagon itu antara usia 12 sampai 21 tahun. Jadi kalau mahasiswa itu semester berapa itu ya? Masih semester awal. Makanya tawuran, geng motor itu efek bandwagon. Saya pernah konseling anak yang ikut geng motor sampai membunuh orang gara-gara geng motor. Begitu ketemu, sebetulnya dia anak baik, nggak ada sama sekali ingin ngebunuh orang. Ngapa kamu dek? Kata saya. Apa kata dia? Nggak tahu Pak Ustadz. Kalau sudah ramean tawuran itu udah lupa segalanya. Akhirnya sudah kejadian kayak gini, nangis dia sujud-sujud di lantai itu. Nyesel perbuatannya. Saya masih anak-anak kok ngebunuh orang. Memang secara psikologi nggak ada di hatinya ingin ngebunuh orang, tapi gara-gara efek bandwagon. Udah di motor ikut geng motor, udah ramean tawuran, itu beda psikologinya. Maka hati-hati dengan modus pergaulan. Kalau narkoba itu digratiskan nih, nyicip sabu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, masih gratis. 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali gratis. Padahal itu mahal. Begitu Anda sudah kecanduan, baru bayar. Ini masalahnya. Maka hati-hati dengan modus narkoba. Jangan pernah mau jajal, jangan pernah mau nyicip. Mengapa ini saya sampaikan kepada Anda? Karena yang pakai narkoba ini sudah lintas generasi. Mulai dari anak SD sudah pakai narkoba. Pak Ustadz Ruqyah anak kelas 5 SD, 10 tahun umurnya, hampir 11. Saya tanya ibunya, anaknya kenapa Bu? Kesambet genderuwo Ustadz. Lo kok sampean tahu? Ini anak kesambet genderuwo. Kata dia sudah diruqyah sama Ustadz sama Kiai tapi nggak mempan-mempan. Ini kata saya jangan-jangan jinnya jin modern nih. Jin modern itu dibacakan Fatihah nggak mempan, dibacakan ayatul kursi jinnya malah hafal, ikut membaca juga dia. Dibacakan surah al-jin, jinnya malah nantang. Kata jin, gua nggak takut sama Ustadz, gua takutnya sama tukang permak lepis, karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya, ternyata tukang jahit lebih ditakuti sama jin daripada takut sama Ustadz. Begitu saya ruqyah anak kelas 5 SD ini, ternyata emang nggak ada jinnya, emang nggak ada genderuwonya. Lu kok anak saya ongok-ongok Pak Ustadz? Kata emaknya, bawa rumah sakit jiwa, bawa ke kurungan nyawa, diobservasi. Habis observasi rujuk ke spesialis saraf. Ternyata apa kata dokter? Nih, hancur saraf gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Mapas ganja tak terbeli, sabu apalagi aibon diembat. Udah, apa kata dokter? Ini nggak bisa lagi direhabilitasi, sarafnya udah putus, nggak bisa. Bapaknya ngomong apa? Bapaknya
rumahnya 3 tingkat, kayak ruko rumahnya saking kayanya. Bapaknya seorang pelaut soalnya, banyak duitnya. Kata dokter, Pak, berapapun duit gak bisa nyambung saraf yang sudah putus. Kalau kabel listrik putus, lampu mati bisa disambung, tapi ini saraf ndak bisa. Anak ini hanya bisa disuntik penenang sebulan sekali agar enggak ngamuk-ngamuk. Sudah terlanjur basah. Mau apa lagi? Maka jangan sekali coba-coba narkoba. Yang ketiga, modus LGBT. Tahu LGBT? Lesbian, wadon seneng karwadon. Kemudian gay lanang senengi karo lanang, jeruk makan jeruk. Biseksual, ama wadon seneng, ama lanang ngembat juga. Yang nomor 4, transgender. Apa itu transgender? Yang laki jadi cewek, yang cewek jadi laki. Transgender, dioperasi. Di Indonesia sudah ada yang transgender, cuman masih jarang. Yang banyak di Indonesia ini ngebanci. Ada banci tanya sama Pak Haji. Kata banci, Pak Haji, kalau laki-laki mati nyebutnya apa? Almarhum. Kalau perempuan mati, almarhumah. Nah kalau banci mati, aluminium. Bukan panci, Pak Haji, banci gua mah. Ya salah lu juga, kata Pak Haji. Ngapain mak jelas? Kata orang lain, mak jelas. Laki-laki tanggung, perempuan bukan. Halo, ingat generasi tulang lunak ya. Tulang lunak itu bukan bawaan orok, bukan. Itu pergaulan. Jangan ikut-ikutan. Saya ingin himbau, banyak modus LGBT lewat apa? Ajang pencarian bakat. Anda direkrut katanya ingin jadi model, Anda direkrut ingin jadi artis misalnya. Hati-hati. Harus ada pendampingan orang tua. Karena betapa banyak modusnya ecek-ecek pencarian bakat, ecek-ecek pengembangan bakat, ternyata dia masuk dalam lingkaran setan LGBT. Hati-hati. Ganteng-ganteng tapi tulangnya lunak. Hati-hati zaman sekarang dengan modus-modus sedemikian rupa. Ini mengkhawatirkan bagi kita semua. Laki-laki harus jadi laki-laki. Jadi begitu, dan jangan panas ya diomongin, alah lu banci, masa nggak ngerokok. Biarkan, itu komitmen. Ini Pak Ustadz nih, nggak pernah ngerokok walaupun satu hisap. Pak Ustadz nggak mengharamkan rokok, tidak. Bapak saya ngerokok, ibu saya itu ngerokok, ibu saya sampai sekarang ngerokok. Namanya tinggal di kebon. Ibu saya guru ngaji, tapi sekarang rokok daun nipah itu. Tapi saya anaknya tidak mengharamkan rokok, tapi saya punya komitmen tidak akan pernah merokok. Jadi seumur hidup sampai detik ini, sehisap pun belum pernah ngerokok. Ini keren loh. Nggak mudah punya komitmen itu. Rata-rata kan orang ngejajal kan. Saya ngejajal pun tidak. Apa gagal jadi laki-laki? Tetap laki-laki kok. Halo, cowok-cowok ini laki atau tidaknya bukan karena ngerokok atau tidak, bukan karena minum atau tidak. Buat yang laki-laki ingat bro, cinta tidak mengenal warna kulit. Cinta itu mengenal warna duit. Ingat bro, nggak usah kegantengan lu ya. Tampang mah biasa aja kali. Yang cewek-cewek maaf, jangan terlalu percaya sama orang ganteng. Jangan terlalu percaya, karena kadang-kadang yang ganteng itu ujung-ujungnya melambai malahan, lunak tulangnya. Nah buat yang cowok-cowok, ingat kata Pak Ustadz, nggak penting. Yang penting duit bro. Itulah mengapa sarang he itu begini kan. Karena sebelum begini dulu bro. Makanya tebelin duitmu, sukseskan dirimu, kejar karirmu. Kalau ATM-mu berisi uang, mobil bankingmu penuh, dompetmu tebal, nggak kelihatan palanya peang, nggak kelihatan mukanya bopeng,
Maka sukseskan diri Anda, kejar karir Anda, berjuang. Pak Ustadz kasih contoh ini, kayak ini. Ngerekam tuh nggak usah ribet-ribet, pakai HP aja. Pakai HP ngerekam, upload. Pertama kali ngupload YouTube itu tahun 2016. Begitu ngonten YouTube, susah betul ingin sampai subscriber 1000 subscriber tuh susah banget. Mau sampai ke sana itu. Untuk sampai 1000 subscriber tuh susah. Tapi pelan-pelan terus kita upload. Untuk sampai monet 4000 jam tayang susah. 16, 17, 18, 19, 2020, 2021, 5 tahun nih. November 2021, setelah 5 tahun konten, tiba-tiba ada video viral. Jam tayang 4000 kecapaian. Bisa monet. Begitu bisa monet, dapat surat dari Amerika, kode monetnya, langsung masukkan. Alhamdulillah. Tadinya susah betul mendapatkan 1000 subscriber, sekarang sudah 248.000 subscriber. Coba tepuk tangan. Ini sudah 248.000 subscriber. Untuk konten ceramah nggak mudah itu, apalagi kita di Lampung, bukan di Jakarta. Silver play buttonnya ya udah lewat, udah dulu. Pertama kali cair bulan November 6 juta. Begitu bulan Desember 2021 langsung cair 30 juta. Alhamdulillah. Ini konsistensi berkarya namanya, adik-adik. Anda juga bisa begitu dengan kemampuan Anda. Konsisten aja. Yang musik, yang bisanya gitar, ya bergitar. Kegiatan positif. Direkam, upload. Yang biasanya masak itu apa? Tata boga ya. Masak, ngonten masak. Itu bisa banyak betul viewersnya itu. Anda bisa kaya. Yang jago animasi, bikin animasi. Buat konten, Anda berkarya, pasti ada hasilnya. Jangan instan, Pak Ustadz itu 5 tahun lebih loh baru ada hasil dari YouTube aja ya. Begitu. Nah, buat ini anak kita nih, adik kita yang ceramah tadi. Dia sudah memenuhi standar sebagai penceramah. Karena ngapa? Baca dalilnya sudah pas. Banyak penceramah itu pintar ngelucu, tapi nasnya salah dia baca. Nah, ini adik kita bagus nih, anak kita ini. Teman Anda ini bagus. Bacanya udah pas, fase, nggak ada yang salah hurufnya. Nggak ada yang salah. Kalau dia konsisten terus step by step mengembangkan dirinya, nanti akan jadi dakwah terkenal. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ya terus terang saja, saya Ustadz Widarko, Ustadz Nurholis, waktu masih SMA kayak Anda, nggak bisa ceramah, boro-boro mau lomba pidato, suruh ngomong di depan malah kencing di celana. Jadi begitu orang itu berkembang jadi hebat, itu karena sebuah proses. Tahapan yang dia jalan. Maka dari itu berkarya buat Anda semua, insya Allah sukses dunia sampai akhirat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selesai minum susu Nabi kita, thumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami, kata Nabi, naik ke langit dunia, langit yang pertama. Sampai di langit dunia, fastaftah Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Fafutih alana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faida Nabi Adam alaihi salam farahaba bi wa da'ali bi khair. Dibukakan pintu langit pertama, saya berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam dan langsung menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh, di sekeliling Nabi Adam banyak bayangan-bayangan. Nabi bertanya, man haula ya Jibril? Mereka siapa ya Jibril? Yang sebelah kanan arwah anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Yang sebelah kiri Jibril, yang sebelah kiri itu arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Semoga kita tidak termasuk di antaranya. Mudah-mudahan yang namanya umat Nabi itu bakal selamat semuanya.
Kalau Anda baca Barzanji, orang Islam itu masuk surga 3 rombongan. Rombongan pertama, thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Islam ini masuk surga tanpa hisab, langsung ke surga. Wes bablas angin, langsung ke surga. Sepertiga termasuk, semoga kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Yang kedua, sepertiganya masuk surganya setelah dihisab dan ditimbang dulu, tapi tetap masuk surga. Dan yang sepertiganya yang banyak dosa-dosa. Orang Islam yang banyak dosa masuk surganya setelah diberi syafaat oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Yang dapat syafaat itu semua umatku, kata Nabi. Yang penting matinya tidak dalam keadaan musyrik. Semoga kita semua dapat syafaat. Allahumma amin. Naik Nabi ke langit kedua, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi masalam. Nabi Isa yang bakal turun lagi nantinya. Naik ke langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Naik ke langit yang ketujuh, thumma urija bina ila sama'is sabi'ah. Naik ke langit yang ketujuh, fafutiha alana, dibukakan pintu langit yang ketujuh. Faida Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika itu kata Nabi, saya berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Idhuwa musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Yang ketika itu beliau sedang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Ka'bahnya malaikat. Jadi kalau manusia punya Ka'bah Baitullah namanya, malaikat punya Ka'bah Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur thumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Kemudian saya, kata Nabi, dibawa ke Sidratul Muntaha. Cuman ini Pak Guru, Bu Guru, ada ceramah viral itu. Ceramah viral, seorang penceramah mengatakan Sidratul Muntaha itu tidak di sana, tidak di atas, tidak di mana. Sidratul Muntaha itu kesadaran, kata dia. Waduh, itu ceramah viral. Yang ceramah itu nggak pernah mondok, nggak pernah mondok. Dia gunakan logika dia. Kalau dia secara maknawi ingin memaknai sesuatu, silahkan ngambil filosofi. Kita kan belajar ilmu filsafat. Silahkan mengambil filosofi dari bahasa apapun, termasuk Sidratul Muntaha. Tapi jangan kemudian memeleset-melesetkan makna sejatinya. Itu bahaya, sedang viral itu. Dia nyebut Al-Qari'ah itu artinya membaca. Padahal kiamat. Dia nggak bisa membedakan mana hamzah, mana ain. Tapi umatnya terpukau. Oh, yang jamaah ngedengar itu terpukau. Hebat Pak Ustadz satu ini. Saya nggak nyebut namanya, nggak enak ya. Hebat Pak Ustadz satu ini. Ternyata Al-Qari'ah itu artinya bukan kiamat, tapi membaca, Iqra. Ini kan tanda dia geblek, tanda dia nggak pernah ngaji. Itu kan ain sama hamzah, beda itu. Makanya maksud saya, adik-adik, anak-anak, hati-hati belajar agama. Banyak orang yang kelihatan pintar agama, tapi dia bisa menyesatkan bagi kita semua. Hati-hati ya. Nah, kembali lagi sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kampung malaikat. Jadi kalau ditanya apa itu Sidratul Muntaha, kampungnya malaikat. Wa fiha malaikatun la ya'lamu adadahum illallahi azza wa jalla. Dalamnya banyak sekali malaikat yang tidak ada yang tahu jumlah hitungannya kecuali cuman Allah azza wa jalla. Saking banyaknya malaikat itu. Nah, dari Sidratul Muntaha Nabi kita ditegur oleh Jibril, Muhammad, sampai di sini saya nganter kamu. Loh, ngapa Jibril? Kamu boleh naik sendiri ke atas, saya nggak boleh ngikut Muhammad. Kata Nabi, nggak berani saya naik sendiri Jibril.
innaka akrama anallahi minni, sesungguhnya engkau Muhammad lebih dimuliakan Allah daripada saya. Kamu boleh naik ke atas, saya enggak boleh Muhammad. Maka Nabi naik sendiri ke atas. Sampailah Nabi ke tempat yang sangat tinggi. Saya enggak berani menyampaikan karena kita ini ngaji syariat bukan ngaji tasawuf, ya. Jadi Nabi itu nerima wahyu bukan di Sidratul Muntaha, bukan. Nabi naik lagi ke tempat yang tidak bisa didefinisikan. Lalu Nabi duduk begini. Nah, Pak Ustadz praktekin ya. Duduk iftiras begini. Duduk iftiras itu menduduki telapak kaki kiri, tegakkan telapak kaki kanan. Kita nyebutnya duduk tahiyat awal. Begini ya. Lalu Nabi berucap, enggak berani angkat kepala ini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, itu ucapan Nabi di hadapan Allah. Apa bahasa kitanya? Segala penghormatan, segala keberkahan, segala sholawat dan kebaikan lillah hanya milik Allah. Halo? Halo? Jadi kalau Anda nanti di akhirat, kan sampai akhirat juga nanti kan, nggak sekarang, nanti sampai akhirat nanti ketemu Allah, ucapannya itu nggak boleh ngucap salam sama Allah, assalamualaikum ya Allah, nggak boleh, dosa ya, karena Allahumma anta salam, Allah itu yang punya assalam, maka tidak boleh ngucap salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menyapa, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini ingat, kita ini madzhab Syafi'i di Indonesia. Jadi ngangkat tunjuknya illallah, angkat tunjuk. Halo. Yang di belakang lihat, kalau ngangkat tunjuk waktu tahiyat illallah ya, illallah baru ngangkat. Karena ada 4 macam. Imam Hanafi begini adik-adik, la ilaha illallah turun, tidak digenggam tangan, itu Imam Hanafi. Imam Syafi'i illallah naik. Imam Hambali dari at-tahiyat udah naik. Nah, Imam Malik diangkat, digerak-gerakkan, tak tak tak, kanan kiri. Cuman ada yang aneh sekarang, atas bawah, wong 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 wong. Ada yang muter-muter, wer 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 wer. Nah, kita ya jangan yang kayak gitu. Anak SMK 3 illallah aja, karena kita madzhab Syafi'i, madzhab resminya. Yang lain nggak salah, tapi ikuti saja yang umum, jangan yang aneh-aneh. Cocok atau cocok? Barulah fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina shalah. Allah wahyukan kepada saya, kata Nabi, 50 sholat. 50 inilah ditawar-tawar, tinggal 5 waktu sholat. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa shalawatin, sesungguhnya dari 50 tadi tinggal 5 waktu sholat. Likulli sholatin asrun, satu sholat pontennya 10. Fadzalika khamsuna sholah, maka jumlahnya sama dengan 50 sholat. Wa ahidtu anni ahdan, aku tetapkan perjanjian di sisiku, kata Allah. Apa perjanjiannya? Annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Yang jaga 5 waktu sholatnya pada waktu-waktunya, ku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhaffidh alaihinna liwaqtihinna, tapi awas yang tidak menjaga sholat. Halo, awas yang nggak jaga sholat. Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok
isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada yang sholat subuh niatnya begini, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lo kok qodoan jam 8 sholat subuhnya. Tapi yang masih benar menurut fikih, kalau sholat sudah di luar waktu jangan pakai adaan tapi qodoan. Ada lagi yang niatnya begini, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan jam 10 sholat subuhnya. Ada juga yang niatnya begini, usolli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan, oplosan, totalan lillahi ta'ala. Ya hancur sholat. Itu namanya jamak total. Orang Jakarta lebih hebring. Apa kata orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown. Nanti kita buat video bersama, ikuti serem Pak, rame-rame ya, biar masuk. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Orang kalau nggak sholat, dunia nggak bahagia. Kejar karir Anda dek. Menjadi orang soleh-soleha nggak harus anak pesantren. Anak pesantren mah belum tentu soleh-soleha, belum tentu. Separuh anak pesantren itu karena orang tuanya udah nyerah. Udah nyerah dititipin ke pondok Bapak Ibu guru. Makanya banyak anak pesantren nakal. Emak bapaknya jadi nyerah, diserahin ke kiai. Riwah kita ngurusnya itu. Kejar karir Anda, kejar masa depan Anda sesuai dengan kreasi Anda. Berkaryalah Anda semua. Insya Allah kalau berkarya, rajin sholat, tambahi juga bonusnya tahajud. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam bertahajudlah, nafilatan lak. Tahajud ini enggak wajib, cuman nambah-nambah doang, amal tambahan. Tapi semoga dengan tahajud Allah mengangkatmu pada derajat yang terpuji. Halo, 5 waktu dijaga anak-anak, tambahin tahajud juga ya, agar Anda sukses. Zaman sekarang ini sukses tergantung pada usaha keras dan keberuntungan. Nih saya nih ingin protes ini, Bapak Ibu guru. Ada yang mengatakan begini, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Salah. Karena ada sesuatu yang tidak bisa dibayar pakai uang. Ada sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang. Apa? 1, keberkahan. 2, kebahagiaan. 3, keberuntungan. Hidup sejatinya itu adalah berkah, bahagia, lakti, keberuntungan. Bejo bahasa Jawanya. Makanya buat Anda kalau ingin sukses, hayo ikhtiar kerja keras, hayo konsisten, jaga sholat. Nanti akan dapat 1, keberkahan, 2, kebahagiaan, 3, keberuntungan. Mudah-mudahan semuanya kita dapatkan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jaga salat, sukses dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.